Maksud. Ya, kembali lagi di Tarkam Podcast episode keberapa? Episode ke-9. Episode 9. Ya. Di sini kita akan membahas Indonesia melawan Arab yang hasilnya sangat membagongkan. Ya, sebelum kita masuk ke sesi pengenyekan, Kebanyakan ya evaluasi lah ya. evaluasi ya. Kita seperti biasa perkenalan dulu. Iya. Ya, seperti biasa Bapak di sini. Saya Iqbal Rosa. Dan saya Joji. Ya, panggilannya Joji ya. Ya, Joji yang Dubai. Instagramnya apa? Afrizia Sultan. Kita nanti gampang di sini lah. Jangan lupa follow kami ya semuanya. Hari ini sesinya yaitu timnas ya. Evaluasi timnas. Episode timnas. Jadi ini episode kedua membahas timnas ya. Dari pertandingan yang kemarin nih, yang sangat disayangkan sekali Indonesia kalah dengan skor 3-2. Itu sangat gimana ya? Padahal peluangnya gede harusnya di awal, cuman semakin ini kok mentalnya kalah karena Flop. Flop kesalahan ya. Flop Iya, banyak kesalahan kesalahan sekali yang nggak perlu sebenarnya terjadi. Terus menurut kamu gimana nih Sa, dari pertandingan kemarin nih Indonesia melawan Arab Saudi? Menurutku ya, Iya. mau semuanya atau dari awal? Dari Dari awal Iya. udah aneh. Ya, Aneh. bisa Dari cara dia memilih pemain Iya. itu udah bukan pakemnya Indonesia banget. Oh. Kevin Dings yang biasanya ada di kanan tiba-tiba di tengah, walaupun memang dia bisa di tengah juga, tapi kan ada Rizky Ridho. Iya. Oh iya itu Skido ya. Mark Locke, perbandingannya Mark Locke itu Tom Haye. Kenapa lo memilih Tom Haye? Iya. Harusnya Tom Haye yang ini ya. Menjadi Starter ya harusnya ya. Menurutku dari segi kemampuan sama potensi juga lebih Tom Haye ya. Diuji di internasional kan lebih udah teruji ya. Sudah teruji visi bermain. pengalaman juga udah jam terbangnya udah banyak lah. Banyak ya. Yang jadi pertanyaannya itu kenapa si Clifford itu masih nggak pasang pemain itu loh, padahal emang bagusnya udah kalau ada pemain bagus itu ya udah dimainin aja, jangan eksperimen terus loh. Jadi dari formasi 4-3-3 itu juga sebenarnya aneh lah kalau menurutku, karena pas lagi dulu di zaman Sintayong itu kan 3-5-2 kalau nggak 3 berapa lah 3-5-2. intinya Intinya pakem 3. Nah, si Sintayong itu udah tahu kalau Indonesia itu bakal susah kalau masang back 4. Tapi kenapa sih Clifford itu malah masang 4 tuh? Bagaimana kenapanya? Kalau menurutku Iya. apa ya? Ini hampir sama seperti Sintayong seperti zaman melawan China. Melawan China. Iya, China. Sedikit ke luar negeri. Cina apa Cina yang asli ya. Cina yang asli yang Aceh, kemarin. Cina Iya, gede. Cina gede. Iya benar. Ada Cina mini, ada Cina gede. Mini ini ya. Ya. Benar gitu lah. Terus Ya. STI pun seperti itu. Ini kan momen krusial. Momen krusial. Iya. Kenapa harus ada eksperimen yang tidak perlu? Kan kita sudah punya pakem nih kayak gini. Dengan 3 back sebelumnya. satunya gambling malah ya. Jatuhnya gambling. Kita sudah terbiasa melihat J.I.J.S, Justin Hubner dan juga Rizky Ridho dengan 3-5-2-nya. Iya. Ketika menyerang, ketika bertahan bisa berubah menjadi formasi 5-4-1. Biasanya seperti itu, 5-4-1. Iya, parkir bis. Dengan Indonesia dengan transisi counter attack-nya. Aku melihatnya dengan Arab Saudi yang sekarang menit 15 oke, kita masih bisa bertarung. Tapi setelah itu tengah kosong. Kena masuk ya. Bukan kosong, lebih ke mati. Karena Mark ya, seperti itu saya kayak sudah kehabisan tenaga dan juga Beckham. Iya, Beckham. Kenapa dan ya Menurut iya sih ini ya. Terlalu banyak blunder, terlalu banyak blunder ya. kosong. Iya. Apa ya kayak apa sih? Blunder. Terus juga ini ya, pemasangan pemain ya di awal ya, menentukan sekali ya. Menentukan sekali. Harusnya itu hanya di awal, terus Ferrari, siapa itu Beckham ditarik aja dari awal. Emang iya paling benar salah gitu. Jadi memasukkan pemain dari awal itu juga
menentukan ini ya cara bermain ya kan dengan ada yang bayar otomatis permainan berbeda. Skemanya Karena dia lebih kreatif ya mungkin daripada Aku melihat Ferrari. di media sosial, Ya. di Twitter dan sebagainya. Ya. Pertama line up keluar di Instagram timnas Ya. Indonesia, banyak pernyataan langsung bilang bahwa kalah, Ya. Oh gitu. kalah. Dan aku melihatnya pun ngikutin kalah. Semua tergantung mindset. Semua tergantung mindset. Tapi Iya. mindset terbentuk karena kita sudah terbiasa melihat sesuatu hal. Yes. Ini sesuatu yang baru. Iya. Bongkar pasang lagi, Oh itu yang bongkar pasang lagi. ya, skeptis ya. Iya, kan jatuhnya kita terima bongkar tidak terima pasang. Iya. Seperti itu. Iya benar. Ya, gimana ya Mas? Iya. Ya untuk Indonesia itu sudah mencetak skor duluan ya dengan titik penalti Iya, yang dicetak oleh siapa? Kevin Dix Dix. ya. Iya. Itu sudah memberi harapan kepada Iya. wakil Indonesia karena gol pertama biasanya menang lah. Iya. Tapi si Mark Klok ya melakukan Mark Klok. blunder. Nah itu blundernya Fatal. niatnya membuang bola malah kasih bola ke siapa? Ke Iya. Arab. Dan itu Iya. membuahkan hasil yang manis untuk Arab ya. Seketika di waktu yang sama itu. Jadi ya apa sih? Dan itu juga dipapak juga pas lagi Arab menjebol gawang Indonesia lagi ya. Itu benar-benar udah kehilangan fisik buat main lah. Main ya. Dengan adanya gol pertama di Arab itu membuat Arab itu lebih semangat lagi, sudah main di kandang, terus Arab juga mentalnya bangkit lagi Iya. Gitu kan. Terlebih lagi pas lagi menang 2-1 kan. Iya. Si Arab diving iyalah, terus Oh, ngulu-ngulu iya. waktu lah, Nah, terus itu. buang-buang momentum buat Indonesia buat counter attack lah. Nah. Ini itulah lah. Itu kalau kita lihat itu identitas permainan sepak bola. Iya sih hitungannya sih. Ya kalau udah menang ya Iya, pengen ya sama. ngulu-ngulu. Seperti itu ya. Cuma ya tolonglah. Bangke. Cuman, aduh. Ya, terus kita lihat juga pas kebobolan yang ketiga ke Indonesia. Yakob Sayuri yang seharusnya Yakob ini bisa mengcover Iya. lah. Kalau nggak bisa mengcover, kebobolan kedua pun gara-gara Yakob. bukan gara-gara Yakob ya. Ada Ada ambilnya. ambil besar, Iya. dia nggak bisa ngejar. Nggak bisa ngejar yang seharusnya. Oliver tuh udah tahu, wah, ini orang di babak pertama mainnya nggak bagus. Kalau orang di logika, orang main nggak bagus, Ganti. tarik Iya. kan. Ganti pemain yang lebih baik. Ganti. Dia malah enggak. Full. Gambling baik. Jangan ketinggi balik, terus bangke. Ya, tapi juga Indonesia berhasil mengambil voucher penalti lagi Iya. di menit-menit akhir yaitu Kevin Dix juga Kevin yang Dix lagi. mencetak skor jadi skor akhir itu 3-2. 3-2 untuk Tetap di posisi yang sama ya sebagai kiri kiper ya. Ya, Menurut aku sih ya nggak tahu kenapa ya. Tim Indonesia, penonton Indonesia itu pengennya Indonesia menang entah mau cara apapun ya, entah main 5 back, 10 back, tambah full semua berasa di depan itu nggak apa-apa. Yang penting bisa menang gitu loh. Tapi kan orang Indonesia punya logika, ya benar kata Fiza tadi, lihat pemainnya pada paling dia cedera, terus ada yang masih cedera kayak kiper kita kan. Si Terus Altero. iya, ditambah sama pemilihan pemainnya tuh itu ya aneh, iya, komposisinya. ini benar-benar aneh juga ya. Terlebih lagi dari individualnya ya, man markingnya kurang, Nah, chemistry-nya kurang, teamwork-nya kurang. Itu benar-benar kayak Indonesia sebenarnya belum siap buat masuk ke Piala Dunia. Ya karena dengan ini opini pribadi ya, ya karena Iya, dengan pelatih yang seperti itu, dengan organisasi yang seperti itu, pemain yang masih ya diaspora diaspora ya. baru ketemu seminggu, Iya. tidak ada. Yang ya susah dong buat nyari chemistry yang sumplok kan, Iya, walaupun jersey yang sama satu Indonesia, cuma kan individual beda-beda. Beda-beda betul Benar-benar. cara mainnya itu loh. Jadi kayak apa ya, main markingnya bener-bener kurang buat menurutku sumpah. Ya, Main manajemen juga ya. iya main marking musuh di sini, pemainnya di sini loh. Dia ngapain kok? Goblok. Gede banget. Ya itu. Berarti ini tinggal satu pertandingan lagi ya. Satu pertandingan lagi. Satu pertandingan lagi pertandingan. dengan gambling. Dan harus wajib menang. Indonesia itu punya kans juara Juara bisa grup. lolos, iya. Grup. Dengan yang pertama
gamblingnya yang pertama Irak menang melawan Arab dengan skor yang lumayan. Nah, lebih Iya. dari 2 gol. Lebih dari 2 harus- gol. Indonesia pun harus menang melawan kita. Iya. Lebih dari 1 gol. Di situ. Iya, betul. Di situ susahnya. Tapi kita kembali ke permainan. Tadi aku melihat ada dua orang nge-carry Kayak Indonesia. menggendong Indonesia. Siapa nih? Kalau menurutku sudah pasti the one and only. Buat bangun. Oh bukan, bukan. Christian Gonzalez. Itu apa tuh? Bukan. Yang di Budi belakang. Darsono. Apa? Budi Darsono. Bukan. Jesus. Lebih ke Yakob. Martin Paes. Oh iya, Martin Paes gila dengan wah. Berapa kali save tuh tadi? Nggak tahu dia menjadi Superman berapa kali Iya, ya. iya. Wah kacau. Yang kedua, Kevin Diggs. Pendidikan. Kevin Diggs. Dia bermain menurutku kacau juga dia. Bukan kacau dalam hal negatif, tapi Iya, kacaunya iya. wah gila. Gokil lah ini. Gokil. Iya. Gokil men. Keren. Keren banget. Penalti itu susah itu loh dengan mentalnya gitu. Wah, iya. Yang udah tertinggal ya, tetap bisa masukkan di itu posisi yang sama loh. Iya. Dia berani. Berani ngambil keputusan Hmm. untuk main di situ. Tapi kita melihat kita kan tadi ke pertandingan terus nih. Iya. Tapi ada satu hal yang menurutku dari tadi, bukan dari tadi, dari dulu, Hmm. beberapa minggu yang lalu, di hati itu masih kurang seret. Iya. Kenapa ini? Apa nih? Mainnya di Arab. Nah. Iya. Iya sih nyatanya main nang apa tanah Iya, lawan di gitu tempat kan. Apa ini ya. di kandang lawan lah. Ini AFC bro. Asia luas. Pasti ada itu ya. Asia luas. Iya, iya. Kenapa di situ ya? Kenapa main di Kenapa Timur di Tengah? Jepang? Kenapa nggak di Asia Apa Timur Cina? atau Asia mana? Kenapa main di situ? Ibarat kata kamu perang. Geografis lawan ya. Lawan udah tahu geografis Iya. tempatnya bagaimana. Iya, paham. Kita main di situ. Kita main di situ. Ada kemungkinan Aneh. dicurangi secara non teknis ya. Ya, mungkin bisa seperti itu. Anggap bisa ya. Anggap aja bisa. Aku Iya, nggak iya. berani ngomong kayak Iya. gitu. Ada berani sekali. Enggak, maksudnya ada kemungkinan. Oh iya. Opini pribadi. Oh, Oke, iya. oke, Oke. kembali lagi. Terus pemilihan wasit kenapa diarah menurut kamu gimana nih? Dari orang Timur Tengah itu loh. Oke, dari orang sebenarnya itu juga kurang fair juga sih. Kurang fair, fair. Semua dari Arab, apa dari Iya. Arab. Setauku, hamin 1 hari sebelum timnas Indonesia main, PSSI sudah mengirimkan surat kepada AFC Ah, untuk mengganti si wasit seperti itu. itu. Tapi AFC menolaknya. Nah, itu kan Kenapa? pada intervensi di belakang I don't know. I don't know. Tapi setelah aku lihat di Twitter, oh, terdapat hashtag. Nah, itu. Ada hashtag oil money. Behind the table, we don't know ya. Aku hanya menyampaikan apa yang aku lihat di dalam Ya di Iya, di media. di sosial media. Tanpa aku pernah kita hanya spekulasi. Nggak tahu faktanya gimana. Cuma ya tetap menjadi tanda tanya besar untuk warga Indonesia. Kenapa harus Iya. semua di tanah Arab gitu loh? Iya. Kan itu semakin mengkerucut. Jangan maksud banget sih. Ada Memudahkan. sebenarnya memudahkan sana lah mau menjegal Indonesia. Ya. Iya. Yang orang dulu bilang bukan Indonesia. Indonesia. Ya dengan hasil yang kita sudah telan 3-2, kita sangat berharap sekali bahwa bukan apa ya, untuk Masih. Indonesia kedepannya itu bisa berhasil membungkam Irak dengan skor yang lumayan. Lebih dari 1 gol. Iya. Gitu. Dan itu kita panjatkan doa. Ulama-ulama tadi bayangan sana apa ya? Oke, mantap itu. Tapi ya mohon maaf sekali Itu ya. yang penting. Mohon maaf sekali ya. Kemarin Indonesia main di mana? Supporternya. Nyanyi. Nyanyi. Supporter Arab otomatis nge-chance atau nyanyi. Iya. Takut kan, kita nggak tahu tuh nyanyiannya kayak gimana. Oh iya. Mungkin itu bisa doa. 90 menit ya doa. Kita nggak tahu. Doa sana kan langsung dari tanah. Iya, langsung ngebayang Langsung sih. sih, ya. Cipat. Yo, Kita kan ke sana kan. Ini udah di sana di kandangnya tuh. Terus ngomong soal supporter itu juga Indonesia katanya ada di nakalin apa dijailin tuh. Oh Supporter iya. ada yang dipindah gate-nya berulang kali. Bukan hanya dipindah gate. Ah. Timnas supporter timnas Indonesia nggak boleh masuk stadion.
Aneh lah itu. Masa? Iya, Iya. beneran ada. Aku melihat story dari seorang artis stand up komedian. Yang disebut nyaman aja. Ya, nggak usah disebut namanya. Dia ikut menyupport dari Indonesia, bilang bahwa ada kejadian lucu. Cuma itu doang. Tapi kita kan nggak tahu, spekulasi ya. Ternyata kejadian lucunya adalah Indonesia dilarang masuk. Banyak sekali, banyak banget. Itu menurutku aneh. Aneh lah, mau gimana sih? Nah itu kan di luar teknis itu loh bener-bener ya kan. Wah, di luar teknis itu bener-bener. Tapi kan sangat membantu kita kan kalau dia mereka masuk supporter loh. Supporter kan. pemain ke 12. main ke menghancurkan mental lawan. Iya. Tapi ternyata Nggak boleh masuk. nggak boleh masuk. Ngapain anjir beli tiket nggak boleh masuk? Jauh-jauh Coba di luar gitu. Saya tancap. jauh-jauh dari Indonesia, Iya. away days Malah nggak ke boleh negara lain nggak boleh, buang duit. malah nonton di layar kancah. Kayak kau RT deh kayak. Nah, Kita kan ngomong. Mending kamu ke alun-alun nonton. Kalau kita Kalau emosi. kalau udah tahu kayak gitu, kan kita nggak tahu ya di situ Iya, ya. iya. Ternyata terjadi kayak gitu ya. Belum dari kita itu. Kacau itu. Jatuhnya kita kayak di prank. nakalin. Bener kan? Kita saya nonton aja gertet ya lihat di Greget TV lagi di sana loh udah buang tenaga sama uang berapa tuh. uang waktu tenaga cuma buat Indonesia. Tapi Iya, malah di- seperti itu. Dibatasi. Nih ya dengan berbagai macam yang hasil kita terima kemarin nih ya kalah terus juga supporter juga banyak kecewa banyak kejadian non teknis juga. Selanjutnya nanti tanggal 12 Indonesia lawan Irak itu bagaimana menurut kamu nih pandangannya Asbisa Winandra? Pandanganku ya, Indonesia harus habis-habisan Harus berbenah. berbenah juga, Berbenah. bertarung habis-habisan sampai ketika penghabisan. Iya. Ibarat kata Berbagai macam lah ya. ya dunia, ibarat kalau dibayangin dunia akan kiamat esok hari. Iya. Kita harus melakukan yang terbaik Semaksimal mungkin. semaksimal mungkin. Ibarat kata kayak gitu. Karena Indonesia sejauh ini yang dari Indonesia sejauh ini yang paling jauh. Iya. Yang paling tahu benar. Ini yang paling Jadi jauh. mana jauh ya? Ini yang paling jauh sampai udah masuk ke berapa? Sekarang Berapa ronde tuh? Oh, udah keempat ya? ronde ketiga Apa tiga? atau empat kurang paham. Tapi ini paling jauh. Ini benar-benar paling jauh. Paling jauh dengan nama Indonesia. Sebelumnya kan dulu kan pernah di Hindia Belanda. Iya, Dan kita masuk ke dalam Piala Dunia. Piala Dunia. Ronde keempat. Ronde keempat ya. Keempat Ya, malah ini. maaf. Ya, di situ. Karena Indonesia skuad Indonesia juga mengemban tanggung jawab yang benar-benar banyak ya. Banyak. Impian, tanggung jawab dan ya segala doa dari warga Indonesia ingin melihat Indonesia itu tampil di kancah internasional. Iya. Dan itu benar-benar mereka harus sadar ini nggak bisa buat main-main lagi. Terutama Kluivert, kampret. Aku nyerang gue kayak nggak bisa lagi. Ya karena apa ya pas lagi zaman Sintayong itu benar-benar udah masyarakat Indonesia udah benar-benar apa? Iya. Lanjut. Nggak apa-apa. Masyarakat Indonesia udah benar-benar kayak percaya ke Sintayong loh. Tapi kenapa harus diganti dengan Indonesia itu? Itu menjadi pertanyaan besar buat aku sampai sekarang itu loh. Kenapa harus diganti? Padahal udah baik SDY udah dapat banyak respect loh dari warga Indonesia. Itu juga ya tetap pertanyaan balik lagi kenapa harus itu harus dia Kalau aku motong kalau bisa dibilang Sintayong itu babat alas. dia Babat alas bahasa Indonesianya Buka peluang lah. tuh ya kayak IKN kalahan. Sintayong pernah bilang ngoper aja nggak bisa. Iya. Pemain Indonesia ngoper aja nggak bisa. masih benar-benar dilatih. Iya. Dan sekarang udah dibenahi oleh ISTE semua ada bla 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 bla. Tiba-tiba sah pergi. Manusia itu datang. Jadi kayak apa sih wis di bunga-bunga malah di gudok Nah, Oh, Kalau dari tadi bilang kenapa sih kemungkinan ya? Banyak kemungkinan sih Edit. amal pertama kan banyak sekali kemungkinan. Ini ya dari PSSI itu kan pilihan dari PSSI. Hmm. Terus yang kedua mungkin banyak sekali dari komentator terutama Bung Toel.
Ya kan kemarin kan yang ini ya, walaupun Tommy Bailey ini lagi sekarang tersorot media, tapi kan gara-gara omongan dia kan kemarin akhirnya memicu banyak pro dan kontra di Indonesia kan, terutama yang pengen STY itu out. Padahal ya tadi bisa bilang Bapak Alas gitu ya. Ya udah membuka peluang, kalau kita terus mungkin Pakem menang 2-0 terjadi lagi Indonesia menang harusnya. Itu terus PSSI kita tahu kan, setiap tim PSSI ketuanya kan pasti selalu seksi, selalu disorot media kan. Nah terus ini juga kedudukan. Iya, benar. Kedudukan siapa? Kedudukan oleh aku. Ya kan sih, karena kan Indonesia kan 300 hampir 300 juta orang nanti suka sepak bola kan. Ya, Padahal saya tahu lah ketum PSSI lah siapa, nggak mungkin enggak. Kalau kita tanya menteri apa Pemuda. lain ya pemuda belum tentu tahu siapa orangnya kan. PSSI kan pasti tahu. Siapa ketua PSSI? Siapa pelatih timnas Indonesia? Nah, biasanya kan tahu, akhirnya kan ada intervensi di balik itulah mungkin ya, buat mengganti si STY jadi si Patrick Kluivert itu. Setuju PSSI ini ya? setuju STY. Ya karena mainnya cantik loh kalau PSSI. Iya. Aku pergi dari Iya, iya. nonton kok. Ada visi misinya ya. Iya kayak dia benar misal pemain lawan diving ya udah biarin aja Nah. nggak usah pancing loh. Jadi Iya. kayak ya jodoh kan anak dewek lah gitu. Iya. Jadi kayak apa sih dari pelatih juga kurang apa namanya kurang ngasih apa masukan dan Kasih sebagainya. masukan, kurang dekat lah, kurang Iya. ini ya galak lah ya. Iya. Kluivert. Malah kayak kita yang bingung nggak gitu lah kayak aku bingung kayaknya ya kita asem. Bahkan malah menurutku ya sih malah asistennya yang banyak Iya. kerja daripada si jadi Ekspektor ya. di Kluivert itu. Iya. Ya karena Kluivert sebenarnya bisa melatih gak sih? Dia itu. Itu pertanyaan Betul. Iya juga ya. Iya, iya. Iya. Kata-kata pemain yang legenda aja dari ambil saja lah. Inzaghi gagal. Bukan Simone, Filippo Inzaghi. Terus si Frank Lampard? gagal nggak sih? Gagal. Wayne Rooney? Wayne Rooney gagal. Banyak banget gigs, gagal semua. Gary Neville. Nah, Terry Bill? Iya kalau jadi apa namanya? Ya mereka mungkin punya visi pas lagi jadi pemain ya. Pesimis. Goblok masih Sorry. Ya lah jadi pas di game mereka masih jadi pemain itu punya visi ya karena dilatih oleh pelatih yang berkualitas. Nah sekarang pas di game mereka naik ke posisi pelatih, Iya. dia dilatih sama siapa? Dia dimentorin oleh siapa? Itu yang jadi pertanyaan. Betul. Justru malah kalau pemain-pemain yang mediocre gitu malah jadi bagus-bagus malah biasanya apa? Iya, betul. Tapi Alonso itu nggak mediocre ya, tapi emang punya visi sendiri. Terus Jose Mourinho? Jose Mourinho iya, Pep, Pep Guardiola? Alonso Orti. Ya kan? Ruben Amorim. Bener sih, Ruben Amorim. Saya itu semua ada sih memang track record dan sejarah ya memang Iya. seperti itu berbicara ya. Jarang ada pemain top yang jadi pelatih itu baik ya. Maradona juga gagal kan? Argentina gagal. Inzaghi. Zidane juga karena terbantu oleh skuad yang Pemain udah sih. matang iya. Ya walaupun dia udah Set pelatih berapa musim, tinggalnya wis urusan. Iya, tetap bagus juga. Bagus juga iya. Bukan masalah pelatih. Kalau misalnya Zidane baik, kenapa Zidane nggak direkrut sama tim-tim top coba? Iya. Ya kan aneh di situ. Tapi bisa dibilang Zidane jahat. Ya bukan jahat dia ada ini meneruskan sepakam saja. Iya. Ya itu. Zidane baik dan Zidane jahat. Jangan bikin jahat. Iya kalau kiranya misal kalau masih belum punya pengalaman, ya paling enggak dipakai lah pakemnya sebelumnya lah. Nah, itu Tolong. meneruskan. Jadi nggak usah Respect. eksperimen di kancah internasional loh. Kalau bisa di friendly ya nggak apa-apa Nah, lah. itu. Kalau friendly kalau udah misalnya udah pakem udah matang di ini ya udah pakai ini aja. Nah kalau Respect. sekarang udah benar-benar di 180 menit dalam menuju Piala Menuju Dunia. Piala Dunia ini. Nah, iya loh. Tapi malah Kali dua. wah bener-bener ya bener dari kata bisa tadi Disiapkan, pas lagi lihat di Twitter kalah ya itu Sintayong itu pernah pakai 4-3-3 Iya. dan itu tidak berhasil dengan sempurna. Tidak Efisien. Lalu dia berganti dengan 3-5-2 3-5-2 dan itu bisa dibilang walaupun permainannya Bosan orang bilang membosankan dan sebagainya, Ya. tapi ini sepak bola yang dilihat apanya? ya mana Kemenangan sih. poin Betul. yang disana poin Ini bukan Coach Justin ya, Coach Justin kan suka permainan indah. Tapi lah Indonesia harus wah menang. yang penting game hasil sih Cuma nih hasil. pemain harus Iya, betul. Pemain Indonesia menangnya di bagian apa coba? di bagian bacot
Komentar kasih komentar. Indonesia mainnya cepat kan? Dia Permainan cepat. Solidil ya. Iya, counter attack. Lalu ketika dia makan 4-3-3 yang mainnya fleksibel, bisa menyerang, bisa defense, hancur semua. banyak kebobolan ya. Banyak kebobolan. Ya, track record Indonesia melawan Arab pas zamannya Sintayong kita menang 2-0. 2-0 ya. Terus menahan imbang 0-0. Sampai membuat pelatih Arab dipecat. Itu loh. Buat Arab dipecat. Mancini tuh ya. Iya. Mancini ya. Iya, Mancini. seorang Mancini. Mancini loh itu. Gemblung. Yang membawa Man City juara. Iya. Pas itu 2012. 12 yang Aguero. MU menang. Kita umur berapa ya? Iya, seleksi. Kita masih SD. SD. Iya. Kita masih SD. Di bawah SMP. Wah, gila. Kalah selisih gol aja itu. Iya. Benar-benar. Ya, Sini. kembali lagi. Kenapa pertanyaan yang selalu yang itu kenapa Konsistensi ya. 5W1 Pak? Dalam pertanyaan 5W1 lebih besar menekankan kepada kenapa dan ada satu lagi mengapa Iya benar. gitu. Jadi ya benar-benar perlu berbenah kali. Itu juga kalau dilihat dari track record Cocok gitu. Iya tuh. Dia Cleveland mau track record pas lagi lawan pas lagi ngelatih Indonesia apa? Pelatih Dia di Eropa lah ya, di Belanda ya. emang iya itu bagus kan ini itu apa kalau Belanda di klub. aku Dia juga dipecat. ini juga dipecat juga Iya. juga kenapa lo kenapa orang Dan berjudi. Mourinho baik kan ngelatih Indonesia langsung Iya, nama kan banyak ya. tapi aku kurang setuju kalau nama-nama pekan masuk ke Indonesia bro. susah sulit Mereka belum tahu kultur orang Indonesia Indonesia. kayak gimana, kultur permainan Indonesia gimana. Aku malah lebih seneng pelatih yang udah tahu kultur Asia. iya Lebih Asia, lebih ke Asia Tenggara. benar ke Asia Tenggara Asia Timur Siapa tuh Iya. pikirannya berarti? Siapa? Kamu tanya saya. Bima Sakti sih bisa lebih peluang juga. Di masa Dia juga berhasil di U19 kan. tapi belum bisa menjadi patokan. Nah, oh Ini iya. timnas senior. Iya, benar. Jangan salah. timnas senior dengan manusia yang bukan dari Indonesia diaspora kan Kita masih berpatokan luar negeri lebih ini sih ya. iya Itu kan ya memang pelatih termasuk pelatih juga. Mungkin untuk menghandle diaspora juga ya. Untuk pelatih yang Ya karena diaspora kita kebanyakan Belanda. iya Nah. Belanda Belanda yang kalau mereka pernah main di Belanda kebanyakan di Liga Belanda kebanyakan total football ya permainannya. Total ya. football, benar. 4-3-3 bisa Main main, tiga, bisa main bisa, iya. Iya. long ball counter attack langsung apa namanya langsung pakai bis bisa nah di sini Nggak bisa. Susah. Harus parkir bis dulu baru counter attack. iya benek nek apa nek was selip kan selip penyakitnya ngono kan Iya. Aduh. ya nek Indonesia kulturnya tarkam Oke. langsung Mungkin coba ini prediksi skor aja lah dari Adit nih. Gimana? Kira pengen ya 2-0 Oh, jangan. Aku motong, sorry. Prediksi yang menang Arab atau Irak, lalu Indonesia Irak. Oh, iya, Lah ya. Kan penentu Indonesia banget nih. berarti Indonesia Irak Arab Irak. Irak 4-2 Irak menang Dua Irak menang. Menang. Aku ya 5-1 lah. 5-1 Irak menang. Gila lu kayak maruk banget. Ada bisa nih. Nah, kok ya? 3-1. 3-1. Irak. Irak menang. Oh, kira lagi dong ngomong Irak apa ini? Iya. Karena masih menang Irak. Ya, gimana ya? Kita ini orang Indonesia, otomatis berharap ya. Oh, orang bener Indonesia. ya. Tapi kalau kenyataannya seperti yang tidak bisa kita bayangkan ini, Ya wis. ya kita harus berbesar hati menerima itu. Berarti kita masih belum layak, benar kata Iya. Adit seperti tadi. Tapi kemana? lah, baru rendah loh bro. Ya, selanjutnya Indonesia nih, Indonesia. Indonesia, Irak, pengennya 2-0. 2-0. Pengennya. Ya. Tapi ya Tapi kalau lihat dari kenyataan, lihat dari kenyataan Indonesia kalah. Irak kuat banget. Iya. Iya. Ya karena balik lagi fan markingnya harus dibenahi itu juga kalau chemistry-nya masih kurang. Iya. Realitanya gitu ya. Realitanya gitu, pengennya dari kita sih pengennya Indonesia menang karena Iya. kita orang Indonesia kan. Tapi realitanya Realita. realitanya itu
kemungkinan untuk menang itu ada, cuma sulit. Walaupun menang 1-0 itu juga mungkin masih ada kemungkinan, cuma untuk menang besar masih ada salah ya. Karena juga dilihat dari finishingnya, dari apa namanya, dari Kevin De Bruyne, apa sih? Ngasih, iya, ngasih umpan kreativitas. Iya lah, karena gue ngomong bahasa gue itu juga masih kurang. Indonesia juga masih bingung juga pasti di defense. Nah, itu kurang kompaknya di defense itu betul ya. Iya. Mau Jadi buang apa gimana? kalau dari pakai Indonesia-nya pengennya 2-0, tapi dari asli aku sendiri ya 1-0 buat Irak. Oke, aku tetap optimis lah. Bismillah, coba lah. 3-1 menang Indonesia. Ya tadi bilang kata Riza, mungkin ini benar-benar harus melakukan segala cara ya. Bahkan mau tackle keras ya nggak apa-apa, tapi ya jangan. Agak mikir lah. Tapi kan itu, ayo kita lakukan segala cara loh. Tak drama apa yang penting menang. Ya. Kayak gitu mungkin dari aku. Dari Riza gimana nih? Aku ingin Indonesia menang 2-0. 2-0. Nggak kosong, tapi kita harus optimis nih 2-0. Ya, Melihat realitanya mungkin agak susah Ya, susah. main di Arab lagi, tapi walaupun main di Arab lagi, lawan kita bukan Arab. Irak. Aku bisa membuat 80% Irak di atas kita. 20% Indonesia bisa melawan, akan tetapi 20% itu tetap chance bro. Ya tetap Aku tak kesempatan, aku percaya Indonesia bisa Ada. dan Bola tuh bulat. iya, dan untuk Oliver Indonesia matung jujur. gak usah Eksperimen. eksperimen, udah 3 back, Justin Hubner, J.I. Jazz sama Rizky Ridho. Udah, itu pakem Indonesia. Wah, please lah. Jadi pemainnya udah ada pakemnya, udah terbukti bagusnya dimainin lah gitu ya. Bang Bayi, Oleh dari awal masih muda kok. Iya, kenapa harus clocking di back itu? Kenapa Beckham? Kenapa harus clock dan Beckham diganti jadi Riders, Elian Riders. jadi Riders kakaknya ya. Iya, aneh. Tahu itu dulu Indonesia Iya ya. dari awal kan. Belum sadar ini belum sadar. Indonesia dong. Ya, berharapnya pengennya Indonesia lolos lah. Iya. Kapan lagi lu? Tapi ya guys, aku mau tanya ke kalian. Kalian kan melihat Indonesia, kita menangis di satu masa yang sama nih. Ketika AFF kita menangis. Iya. Ketika SD ya. Iya. Zamannya Christian Gonzalez. Iya. Gonzalez. Apa? Ini sama. Gonzalez. Ivar Badi. Kayaknya gitu. Terus Marcus Horizon. Boas, Dan sebagainya. Menurut dirimu nih, bukan starting line up sih. Pemain timnas. Kalau itu kita bisa ambil zaman dulu. Masa prime-nya. Kembali ke sekarang, kalian mau milih siapa? Tetap Boas. Striker murni dari Papua. Mulai Sumringkil, tendangan kacau. Boas tetap sumpah ya, karena aku pengen banget Boas main-main ini. Genrenya Indonesia itu ya. Iya, bener-bener Boas, bener-bener pengen Saya sih Boas. Boas sama. Aku ada 3. Siapa tuh? Ricky Putirai. Iya, Ricky Putirai. Salosa. Selalu Salosa. Yang terakhir Budi Sudarsono. Kapten apa ya? Kapten. Ricky Putirai dengan gaya khasnya, rambut pas itu kalau nggak salah rambutnya warna merah. Terus kalau nggak salah siapa gitu aku lupa itunya pelatihnya. Dari sini saya apa ya? Yang orang Belanda sih. Belanda. Sedengki kakak aja. Bismillah. Spanyol. Nih, sing ini enggak ya? Aku lupa deh namanya siapa. Ya jadi gue lah. Iya, itu dia bilang bahwa cerita kalau si Ricky Putirai itu datang dari Indonesia ke negeri Cina apa ya pas itu ya? Cina kayak ini Cina. Atau mana aku lupa deh, intinya ceritanya ketika dia datang pelatihnya ngomong, kamu yakin orangnya ini? Kayaknya bukan ini deh. Dengan rambutnya seperti ini ya. Nyentrik. Tapi pas dia main, pelatih ini bilang gokil. Gila ini pemain. Karena skill Putirai bro. Iya. Bus sansat. Bro. Puas.
Set juga. Budi Sudarsono. Umpannya bener Keren. enak dilihat. enak dilihat. Ya, dengan tadi kita bernostalgia pemain-pemain yang prime yang pengen kita balikin lagi di masa sekarang, ya kita juga pengen tahu lah, pas di Indonesia main itu momen yang paling berkesan buat kamu itu pas di Indonesia ngapain? Timnas. Dari siapa dulu? Dari kamu. Oke, kalau dari aku otomatis yang masih kuingat aku nangis. Itu ketika Indonesia ngelawan Malaysia kalau nggak salah deh, pas AFF 2012. Sing skandal dulu sih. Aku kurang paham karena itu aku nggak tahu. Kayaknya skandal sing aku solusinya di suap apa ya? Iya, Gimana? katanya itu apa Dapat apa ya? Iya, yang itu aku nggak tahu. Tapi di situ dan juga ketika golnya Christian Gonzalez dari jarak jauh. Iya benar. Mau bilang itu ya. Bang! Terus sama satu lagi ikonik. Iya, siapa? Ikonik satu orang. Irfan Bahdim. Gol besar. Iya kan? Bener. Itu wah kacau. Walaupun kayak gini udah diganti dengan yang seperti ini. Oh iya, Ya, apa yuk? Nyampe. Lebih ke itu sih apa namanya? Tekanan kepala. Kita masih bisa bertahan. Tegakan sekali Iya, lagi. sekali lagi. Kita semangat. Udah mulutmu Wewan apa? Kalau menurutku tadi sih golnya si Gonzalez itu berkesan banget sih. Gol dari jarak jauh loh. Itu benar-benar berkesan. Mungkin melawan Malaysia apa ya AFF ya? Iya, aku Iya, lupa deh. itu loh. Aku lupa deh. Gol itu sama ya betul Irfan Bahdim. Soalnya pas zaman dulu kita main sepak bola, pasti kan dulu kalau kita gol selebrasinya gini. Kalau kayak gini, apa sih Pepe? Pepe kayak gini, Bro. Oh iya gini. Kayak kita Ada kakak yang gini loh. Kak. Bisa pakai kakak ya? Ya agak sedikit lupa guys, tapi itu yang buatku berkesan sih lawan di Malaysia dengan gol tendangan jauh dari Gonzalez. Satu lagi. Iya, masih sama Irfan Bahdim Iya. ya, masih Irfan Bahdim. Golnya Irfan Bahdim itu yang kayaknya leading gitu ya. Set. Iya kelingan. Tahu habis itu golnya kayak kalau nggak salah kayak gini, kalau nggak kayak gini. Iya. Itu bagiku nancep di kepala. Sama yang satu tim Indonesia lawan Ella Galaxy ya. Andi Firmansyah. Firmansyah. Sliding Beckham. Iya. Iya beneran sliding Beckham bro dari Ella belakang. Galaxy lawan Indonesia. Masa sih? Dulu itu. Yang kata timnas ya, berkesan itu. Ya, Slidingnya. itu kalau nggak salah timnas All Star apa ya? All Star ya, All Star ini. kalau nggak salah deh. Aku Ya sliding backup. Bro, sebuah pride kebanggaan. Iya, bener. Yang aku tahu bajunya Beckham itu nggak dicuci selama Iya, bener. Bayangin. Sama si Andik. Biar bau keringatnya Beckham ya. Boleh kan? Tapi sekarang Indonesia udah punya Beckham. Beckham Tapi pengen papok. berapa tuh? Kamu sebenarnya opini kasar boyo benarnya tadi papok mau Iya. urusan dong. Masih ada yang lain loh. Nah, itu bener. Menurut Adit gimana nih momen berkesan? Apa sih? Enggak ngerti. Kayaknya pas lagi level UN nonton UMP deh. Oh, WMP Iya, ya. paling gue top ini karena Lawan Thailand ya. ya pertama kali nonton bareng dan itu menang. Iya. Terus ketok pemainnya sama sih main orang sih ngobrol sama yang lain. Ya kan tak lama sayang ya. Ini kan Iya. kamu menontonnya belum lama. Saya juga secara timnas nggak tahu pemain Indonesia ya. Jadi dia belajar dari Prisa, belajar dari Bagas gitu. Kamu itu lawan Thailand ya? Kalau Thailand sih ngomong. Nonton bareng. Iya. Apa ya guys, aku nonton timnas itu karena ada menurutku nggak cuma karena kita lagi bagus, Iya. kita menang. Kita kan nonton timnas dari zaman kegelapan ya. Kegelapan. Kegelapan sampai sekarang dan sebagainya. Itu kita melihat proses dan progresnya kayak gimana dan sebagainya. Walaupun ada beberapa segmen contoh nih ada yang lupa. Kayak lupa Indonesia tuh perang sama siapa aja dan sebagainya. Akan tetapi timnas tetap timnas, momen berkesan waktu kita kecil atau apapun. Tapi ada satu hal kenapa aku nonton timnas. Kenapa? Itu ketika aku nonton timnas aku harus pulang Aku harus pulang ke rumah
rumah Indonesia maksudnya. Rumah. Hmm. Karena apa? Home sweet home. Ya, aku di situ cuma bisa berkumpul dengan keluarga. Iya. Cuma itu aja kayak gitu. Aku bisa bareng dan sebagainya. Bapakku privasi. Gimana sih bisa main bola? Kan kosong dan sebagainya. Dan ibu yang cuma itu salah satu momen yang ingin aku abadikan secara memorial. Ada beberapa ya seperti itulah mas. Itu. Tapi kembali lagi, tolonglah private. Kalau seperti itu Tolonglah. Jangan hancurkan momen-momen kita yang harusnya bahagia dengan Hancur sih, udah hancur sih. Udah hancur. ya, terlalu banyak eksperimen sih. Udah hancur, tapi ya kita kayak dipaksa optimis. Yuk. Iya tuh. Ayo. Maksudnya ada jangan memilih suatu hal yang konyol gitu loh. Kayak ngapain ya pemain-pemain sing baru gitu dimainkan gitu loh. Nggak usah. Kita lihat ya respect pemain sebelumnya gitu ya. Sama juga performa yang real gitu lah ya. Walaupun itu pilihan dari pelatih sendiri, tapi kan paling enggak kenyataannya gitu loh. Dari segi pemain kita nggak tahu di belakangnya dia mungkin telat berlatih akibatnya nggak ini atau nggak serat, tapi kan kayaknya nggak mungkin ya kalau sekelas timnas telat berlatih gitu atau kok percaya Indonesia? kayaknya kalau timnas enggak lah. Bukan waktu Indonesia banget, waktu Iya sih. Indonesia karet. Kita mah kita pribadi gitu ya. Ya itu kan tertambang ya. Jangan orang gini ya prioritasnya. Kalau misalnya dia kerja seperti itu kayaknya Tidak profesional. saya jual kerjanya on time gitu. Masa? Ya on time dong. Nah, maksudnya ya kerja on time. Kerja saya dia kan kerjanya itu Jadi sudah mulai kepocok ya guys ya. dia kan atlet ya kan seperti itu Ya, atlet itu harus waktunya harus diatur, manajemen waktu, manajemen apa dan sebagainya, manajemen perusahaan kayak atau yang penting ada manajemennya lah. Iya. Kerja itu loh maksudnya ya nggak tahu ya. Sama harapan orang Indonesia itu ada di 11 kaki mereka semua. Iya, 11 kaki dan satu tangan. 22 kaki. Iya. 11 kaki. Ya 22 kaki. Squad yang terbang ke tanah Arab itu benar-benar bawa mimpi dari 300 juta warga Indonesia. Dan tolonglah. Kita bertiga itu hanya bisa ngomong tolonglah karena sudah nggak tahu lagi mau ngomong apa. Ya, itu dengan keadaan yang seperti ini. Kalau saya yang megang cita tuh lingkungan ya. Satu keluarga tuh cuma satu top yang suka sepak bola. Apa ya? Iya. kok itu Pak? Iya, satu top. Itu top. Bener-bener apa ya? Ya kayak lihat MU gitu pengen juara loh. Ya, jadi ngomong MU sih. ya. Udah lama tolong lah, come on man. Sampai ya ini cerita aja ya. Si Petit, tahu Petit? Petit pemain Barcelona satu bareng sama Petit dari Prancis. Dia kan diinterview sama Pangeran Siaan tuh. Nah pas di interview kan bilang loh, dia kan tahu si Kluivert main jadi pelatih Indonesia. Ya harapan besar maksudnya orang luar negeri aja banyak yang tahu Indonesia tuh pulaunya gede dengan 300 juta warga loh hampir loh. Belanda sih berapa? Eropa berapa kan? Tergantung SSB dan SDM. Iya benar. Ya itu banyak banget sih. Banyak sekali faktor-faktor yang harus dibenahi. Iya. Masa mau kalah sama tetangga sih? Iya. Terus lucunya apa tuh Adit? Kita lihat IPL ya, Kante, terus pemain-pemainnya dari Afrika loh. Iya. Kita tahu negara Afrika kan? Drogba. Iya, Drogba. Salah. Soalnya berbeda cuma dan Afrika sih ya. Drogba. Kok bisa menciptakan itu loh? Pemain-pemain yang Iya, kita kemauan. Iya, gimana tuh? Kenapa ya? balik mana? SSB. SSB. Iya. Balik lagi SSB. Menurutku ya sama. Back to basic. Kita back to basic. Basic ngoper. Basic menerima bola harus dibenerin. Karena ya aku tahu dengan adanya kita bilangnya bukan naturalisasi ya. Iya, karena mereka masih punya darah Indonesia. Itu diambil untuk apa? Buat
buat jangka pendek. Nah, jangka panjangnya siapa? Ya anak-anak muda yang ada di SSP sambil melatih gitu kan. Basicnya yang bener, ngoper yang bener, visinya yang bener. Ketika dia nggak ada bola, dia harus ngapain? Itu kan penting juga. Itu berlari tanpa bola harus kemana? Sebagai seorang player, visi melihat, wah orangnya lari ke sana. Iya, Pak. Bolanya di kita. Terus kita harus ngapain nih? Mau oper langsung atau kita scanning dulu? Nah, itu harus tahu gitu. Ya bang betul. Nah, yang mungkin sesi akhir nih ya, tadi dari kita ya, untuk Indonesia melawan dari Arab melawan Irak berapa tadi? Ya dengan skornya tadi Skornya tadi ya. Ya moga-moga Irak menang besar gitu aja. Iya. Terus untuk Indonesia tadi juga ya moga dengan doa kita semua, terus juga dukungan, nah coba mohon lah timnas Indonesia Garuda apa ya, dibenahi lagi kemarin jadi evolusi besar dan mungkin pukulan hebat buat semuanya ya, termasuk Clifford juga ya, dan pemilihan pemain itu juga, dan manajemen waktu setelah strategi itu juga harus dibenahi menurutku. Ya mungkin dari kita segini aja dulu karena seperti biasa baterai kita habis. Ya, kita akhiri podcast kali ini ya, seperti biasa saya Bapak di sini, lalu Saya Iqbal Rosa, lalu Cuci. ya sampai bertemu di episode selanjutnya. Wis iki bae. jangan lupa like, comment, subscribe. Oh iya benar. Ya, Terus? dan kita juga ada link Somiringan nanti adalah di deskripsi. Dan ada apa? Ada. Bola kelas. Itu nanti lah. Wis untuk bareng panggil semua nih baik bisa. Ya seperti biasa kita akhiri dengan ucapan alhamdulillah. Ya wis aku mau